Kepiting Raja Merah, yang juga dikenal sebagai kepiting Raja Alaska, adalah salah satu komoditas laut paling berharga di dunia kuliner. Mereka merupakan hewan laut purba yang hidup di dasar laut dingin dan bergerak lambat, dengan tubuh besar bercangkang keras seperti perisai. Kepiting ini dapat memiliki bentang kaki hampir 2 meter dan berat beberapa kilogram, menjadikannya spesies paling mahal di antara kepiting Raja Alaska lainnya. Daya tarik utama kepiting ini bukan hanya ukurannya yang luar biasa, tetapi juga dagingnya yang manis, lembut, dan padat, selalu menjadi primadona di restoran kelas atas. Karena kualitas tersebut, permintaan pasar dunia tidak pernah surut. Di Tokyo, satu kaki kepiting raja saja bisa bernilai lebih dari $100 atau sekitar 1,5 juta rupiah. Sedangkan hidangan utuh di Amerika Serikat dapat mencapai harga ratusan dolar atau lebih dari 14 juta rupiah untuk porsi keluarga. Tingginya harga kepiting Raja Alaska bukan hanya karena ukurannya yang besar atau rasanya yang lezat, tetapi juga karena proses penangkapannya sangat berbahaya. Para kru harus menghadapi laut ekstrem demi mendapatkan hewan ini. Kepiting Raja Alaska hidup di perairan dingin bersuhu sekitar -1 hingga 4 derajat Celcius. Biasanya berada di kedalaman 100 hingga 400 meter, bahkan bisa lebih dalam. Di Laut Bering, mereka memilih area berpasir atau berlumpur agar mudah bergerak dan bersembunyi. Kepiting ini juga bermigrasi secara musiman. Saat musim dingin, mereka menuju wilayah yang lebih dalam, lalu kembali ke perairan dangkal pada musim panas untuk bertelur. Pergeseran inilah yang dimanfaatkan para nelayan. Musim penangkapannya sangat singkat, hanya sekitar 2 hingga 4 minggu di musim gugur, umumnya dari Oktober sampai Januari, dengan puncak aktivitas pada Oktober hingga November. Perjalanan penangkapan dimulai dari Laut Bering, salah satu perairan paling ganas di dunia. Di sini angin dapat melaju lebih dari 60 knot, sementara gelombang bisa mencapai 15 hingga 50 kaki. Perairan yang menjadi batas alami Rusia dan Alaska ini hampir selalu menunjukkan sisi brutalnya. Saat musim gugur tiba, suhu air merosot mendekati titik beku. Angin kencang menciptakan gelombang yang tak hanya menghantam kapal, tetapi juga mental para nelayan. Dalam kondisi inilah kru Alaska berangkat, meninggalkan keluarga dan kenyamanan rumah dengan risiko yang sangat nyata. Sebagian dari mereka bahkan tidak pernah kembali. Catatan kecelakaan menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki tingkat kematian 300 per 100 ribu pekerja setiap tahun, dengan rata-rata satu nelayan tewas setiap minggu dan cedera hampir pasti dialami seluruh awak. Meski memakai perlengkapan keselamatan, badai laut dan suhu di bawah nol tetap menjadi ancaman besar. Banyak awak yang terjatuh ke laut. Dalam beberapa menit tubuh mereka mati rasa, dan sekitar 10 menit kemudian, mereka kehilangan kemampuan bergerak sebelum akhirnya tenggelam. Untuk mengejar waktu, kru bekerja hampir 24 jam sehari. Jam tidur mereka hanya sekitar 3 hingga 4 jam secara bergiliran. Saat satu kelompok beristirahat, kelompok lain harus menarik pot, menyortir kepiting, mengganti umpan, dan menurunkannya kembali ke dasar laut. Jika di daratan musim panen dianggap sebagai momen perayaan, maka di lautan musim itu justru menjadi pertarungan melawan waktu, cuaca, dan kadang nasib buruk. Meski begitu, banyak awak tetap menjalaninya karena imbalan besar yang bisa diperoleh dalam waktu singkat. Pendapatan kru bergantung penuh pada hasil tangkapan. Mereka memakai sistem crew share, artinya tidak ada gaji tetap. Upah dihitung dari pembagian keuntungan bersih setelah biaya operasional kapal dipotong. Pada kapal yang berhasil, seorang kru dapat membawa pulang sekitar $20.000 atau kurang lebih 800 juta rupiah hanya dari beberapa minggu bekerja. Namun pendapatan ini tidak selalu sama. Jika hasil panen mengecewakan, penghasilan mereka bisa turun drastis. Kapal penangkap kepiting Raja Alaska bukanlah kapal nelayan biasa. Panjangnya umumnya 30 hingga 45 meter, terbuat dari baja tebal,
dan dirancang untuk menembus gelombang setinggi rumah. Lambungnya dibuat bulat dan dalam agar stabil, sementara dek terbuka berfungsi seperti pabrik terapung tempat pot baja disusun layaknya dinding perang. Peralatan utama mereka adalah pot, kotak logam besar berbentuk kubus, seukuran meja makan, dengan berat sekitar 300 hingga 400 kg ketika kosong dan bisa mendekati 1 ton saat penuh kepiting. Pot ini terbuat dari rangka besi berlapis kawat baja, memiliki 1 atau 2 pintu masuk di bagian bawah, dan selalu diisi umpan berupa ikan herring, ciood, atau makarel yang sengaja dibusukkan agar aromanya kuat. Setiap pot diikat tali ratusan meter, yang ujungnya dipasangi pelampung terang lengkap dengan bendera penanda dan nomor kapal. Dalam satu perjalanan, kapal bisa membawa 100 hingga 300 pot masing-masing, memiliki identitas khusus, dan kehilangan satu saja dapat berarti kerugian besar. Saat pot dijatuhkan ke dasar laut pada kedalaman sekitar 150 hingga 400 meter, kepiting akan merayap masuk karena tertarik aroma umpannya. Mengangkat pot dari laut dalam jelas bukan pekerjaan yang bisa dilakukan tangan manusia. Pot yang terisi penuh dapat mencapai berat 700 hingga 1000 kg. Karena itu, setiap kapal dipasang kren hidrolik dan katrol besar yang digerakkan mesin bertekanan tinggi untuk menarik pot-pot tersebut kembali ke permukaan. Setiap tahun, Departemen Perikanan Alaska bersama ilmuwan dan otoritas perikanan federal menentukan musim tangkap untuk tiap jenis kepiting. Untuk kepiting Raja Alaska, musimnya biasanya dimulai pertengahan Oktober dan berlangsung hingga awal November, hanya sekitar 2 hingga 4 minggu. Waktu yang sangat singkat ini bukan sekadar karena cuaca atau keterbatasan alat, tetapi demi menjaga kelestarian populasi. Jika penangkapan dilakukan di luar musim, saat kepiting sedang berkembang biak atau bermigrasi, populasi tahun berikutnya bisa rusak total. Karena itu, periode singkat inilah satu-satunya momen ratusan kapal bisa beroperasi. Kepiting Raja Alaska memiliki siklus reproduksi yang lambat. Betina hanya bertelur sekali setahun dengan sekitar 100.000 butir telur, namun hanya sebagian kecil yang bertahan hidup. Anak kepiting yang menetas berbentuk larva transparan yang hanyut, diarus dan menjadi mangsa berbagai spesies. Hanya sedikit yang cukup kuat untuk tumbuh menjadi remaja, berganti cangkang berkali-kali, lalu akhirnya dewasa setelah 4 hingga 6 tahun. Inilah sebab populasi kepiting Raja Alaska sangat sensitif. Penangkapan berlebihan bisa merusak generasi berikutnya. Karena itu, hanya jantan dewasa yang boleh ditangkap, sedangkan betina dan jantan kecil wajib dikembalikan ke laut. Dalam keadaan hidup, aturan ketat ini diawasi dengan sanksi berat oleh otoritas Alaska. Profesi penangkap kepiting Alaska bukan sekadar pekerjaan, tetapi pertaruhan nyawa di tengah laut yang kejam. Di balik hasil tangkapan yang bernilai tinggi, ada risiko besar yang selalu mengintai, dingin ekstrim, gelombang ganas, dan kelelahan yang bisa berujung maut. Kisah para nelayan ini mengingatkan kita bahwa tidak semua rezeki datang dengan cara yang mudah, dan terkadang keberanian manusia diuji di batas paling berbahaya. Pada akhirnya, profesi ini mengajarkan satu hal penting, bahwa penghargaan terbesar bukan hanya pada hasil yang dibawa pulang, tetapi pada keberanian mereka yang kembali dengan selamat.